Sekarang namanya siapa? Karena saya sudah Berkeluarga meninggal, tidak kabur dari, kan saya dari oriental sirkus dipindah ke Taman Safari, terus saya kabur. Nama saya setelah saya mau menikah diganti jadi Vivi Nur Hidayah. Yang mengganti siapa? Waktu saya mau menikah itu karena Sumampau itu apa katanya gitu kan. Yang memberi nama Vivi Sumampau itu siapa? Orang tua pastinya kan? Bukan, ya saya nggak tahu, karena saya nggak tahu orang tua. Yang saya kan dari kecil udah diambil sama yang punya Taman Safari oriental sirkus itu. Yang nama Sumampau itu? Iya, sama Manangsang Sumampau. Adik-beradik Sumampau? Iya. Tadi ibu katakan ibu tidak mengenal sama sekali orang tua ibu? Tidak sama sekali. Oke, kalau ibu Butet nama aslinya berarti siapa? Kalau dari nama sepertinya kan terkesan orang dari suku Batak ya? Ya seperti itu saya tanya, tapi saya juga nggak tahu. Saya dari kecil sudah diambil dengan oriental sirkus Indonesia itu. Tapi yang memberi nama Butet? Saya kurang tahu juga siapa yang kasih ya. Itu ketiga bos saya itu, yang Manangsang, Tony Sumampau, Pramanangsang, ya itu yang kasih nama. Sampai sekarang ibu Butet dan ibu Vivi ini tidak tahu orang tua kandungnya siapa? Tidak tahu. Atau mungkin keluarga besar? Taman Safari viral guys. Jadi saya hidup sebatang kara. Manusia tanpa silsilah ya, kesannya jadinya ya? Iya. Manusia tanpa silsilah, tanpa identitas juga. Manusia tanpa identitas. Cak, ini yang dilaporkan siapa sebetulnya? Ya, 3 bersaudara tadi. Coba diulang, siapa namanya? Jansen Manangsang, Frans Manangsang, Tony Sumampau. Yang dilaporkan 3 orang itu. 3, karena dia 3 orang ini kan pemilik sirkus, Bang. Nah, yang sekarang memiliki Taman Safari Indonesia. Dan 3 orang ini yang melakukan kekejaman. Sebenarnya ada satu lagi istrinya, tapi sudah meninggal. Taman Safari guys, sebutan. Karena tadi disebut Taman Safari, maka Sobat Taman Madilog Safari harus saya informasikan viral. bahwa Madilog ini sudah Video mencoba viral untuk guys. menghadirkan perwakilan dari Taman Safari. Betul ya teman-teman ya? Dari Taman Safari ya? Madilog semula terhubung ke Yuska yang menyebut dirinya sebagai public relations. Kemudian Yuska tidak bisa banyak bicara, meminta kami untuk menghubungi saudara Danang, Markom Taman Safari. Namun sayang beribu sayang, tidak ada satupun perwakilan dari Taman Safari yang berkenan untuk hadir di perbincangan ini dan tanpa penjelasan apapun. Jadi sayang sebetulnya bahwa pihak Taman Safari akhirnya sekarang kan seperti menjadi sansak gitu ya, pula bisa-bisa dan tanpa pernah Taman punya Safari kesempatan untuk tanda petik melakukan perlawanan atau pembelaan. 50.000 guys. Kenapa dia lapor adalah manusianya bukan perusahaan? Jadi begini, dalam kasus ini teman-teman ini Bang sudah lama mereka menuntut keadilan. Sudah lama itu sejak kapan? Sejak tahun 1997. Oke, pada saat Vivi ini lari dari Taman Safari, akhirnya nyampe ke Semarang, ketemulah dengan Profesor Muladi. Saat itu menjabat anggota Komnas HAM yang kemudian menjadi Menteri Kehakiman waktu itu. Nah, tahun 1997 Komnas HAM sudah turun ke lapangan, sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa ada pelanggaran di situ. Eksploitasi anak ada di situ, anak tidak mendapatkan pendidikan ada, penyiksaan ada. Tetapi sayangnya rekomendasi ini hanya menjadi macam kertas. Itu rekomendasi Komnas HAM dengan kosakata yang tadi Pihak Soleh sebut itu tahun 1997. Tetapi mereka ini tidak putus sampai di situ. Rekomendasi itu dikirim ke siapa? Ya dari pihak Komnas HAM ke Taman Safari. Tetapi sayangnya tidak ada. Misalnya ada keinginan dari Komnas HAM, mereka ini kan selama puluhan tahun jadi sejak kecil sampai lahir usia dewasa itu tidak pernah mendapatkan gaji. Jadi mereka ini sering mengalami penyiksaan, juga tidak pernah mendapatkan gaji. Hanya disuruh main setiap hari. Yang paling tragis, bahkan Ibu Butet ini, karena mereka ini teman-teman pemain sirkus tidak boleh berhubungan dengan pihak luar, dengan internal misalnya pegawai tidak boleh. Namanya anak muda pacaran dia sampai akhirnya hamil, maka latihnya itu dipukuli. Oke, sebelum kita lanjut tidak Soleh, kembali ke pertanyaan saya tadi, kenapa dilaporkan kok 3 nama itu tadi, bukan nama perusahaan atau nama organisasi atau badan hukumnya? Kenapa yang dilaporkan bukan badan? Begini, dalam ilmu hukum pidana
korporasi itu kan bukan target. Yang ditarget adalah pelaku pidananya, 3 orang itu. Bahwa dalam tuntutan kita sebaiknya Taman Safari itu ditutup. Kenapa? Karena itu lahir dari penderitaan para pemain sirkus. Taman Safari ditutup, ini Taman Safari yang mana? Karena pengetahuan saya kan ada yang di Cisarua, Ada Cisarua, ada Jawa Timur, Bali, ya semua. Pemiliknya satu. Pemiliknya satu. Kenapa kita minta ditutup? Karena sampai hari ini tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan ini. Makanya kami ini akan keliling terus Bang, sampai nanti kita ingin ke Komisi 3, ke Komisi 13 yang membidangi HAM, supaya negara tidak abai. Coba Abang bayangkan, sejak tahun 97, sudah berapa, lebih dari 30 tahun. Oke, 28 tahun, nggak ada penyelesaian. tahun 97 itu Ibu Tini umurnya berapa? Kira-kira, karena saya juga tidak tahu persis ya lahir tahun berapa, tanggal berapa. Belasan tahun. Belasan tahun, saya kurang lebih seperti itu. Kira-kira masih anak-anak atau sudah masuk usia dewasa ya? 20 tahun. 20 tahun kurang lebih ya. Ngapain saya nggak jelas juga. Kabur sendirian? Saya 2 kali kabur dari sana. Kabur Pertama saya kabur karena saya sering disiksa. Disuruh latihan, dipukulin gitu, saya nggak tahan sampai rumah. Saya orang-orang tidur, saya tetap disuruh latihan, nggak boleh tidur. Jam 1 malam saya kabur nekat, itu kan di Taman Safari itu ada rumah di gunung. Itu saya kabur walaupun tuh jalan tuh terjal banget. Taman Safari yang mana? Taman Safari Cisarua. Saya kabur dari rumah Pak Frans itu, terjang malam-malam jam 1 saya nekat, padahal itu utang. Tapi saya nekat, saya nggak takut itu ada setan apa, saya nggak takut, saya takutnya gitu ketangkep sama dia lagi tuh. Akhirnya saya kabur nekat jalan, nggak tahu saya anehnya tuh bisa tembus pas subuh di Cisarua. Dan Ibu kabur itu sekali lagi sendirian atau bersama teman-teman? Sendirian, saya cuma sendiri di situ. Dan Ibu belum pernah mencoba kabur sebelumnya? Belum pernah. Saya nekat karena saya udah nggak tahan. Tahun berapa itu kira-kira? Saya nggak ingat juga. Bahkan sampai seperti tidak tahu tahun berapa, berada di mana pun tidak tahu ya? Iya, saya nggak tahu. Betul-betul diisolasi jatuhnya. Faktanya memang begitu. Akhirnya kabur pertama. Kabur ke Cisarua, terus ada yang nolongin, ada yang kenal sama saya, ada yang nolongin. Kamu mau kemana sih? Warga setempat. Kebetulan orang di situ itu ternyata kerja di restoran Taman Safari. Terus saya dibawa saya lupa namanya siapa, terus cewek pokoknya. Udah kamu tinggal dulu di rumah saya, katanya gitu. Ya udah, saya tinggal dulu di rumah dia selama 3 hari. Itu juga saya pakai celana pendek sama kaos ya, karena kaburnya kan mendadak gitu. Terus tinggal di rumah dia kurang lebih 3 hari. Pas setelah 3 hari saya pikir, saya mau melangkah lagi nih, mau cari ke tempat lain. Saya nggak bisa begini terus ngurung di rumah itu gitu kan, saya takut juga. Terus keberadaannya? Iya, terus dia ketahuan nih, kasihan yang kerja ini kan. Baru saya mau saya melangkah ke rumah itu, keluar dari rumah itu, ternyata di depan rumah itu udah ada security. Dari Taman Safari. Dari Taman Safari. Dari mana Ibu Vivi tahu bahwa itu adalah security Saya Taman kenal Safari? security itu namanya Bapak Odo. Bapak Odo. Iya, orang Ambon, saya ingat. Terus saya dibawa, saya bilang saya nggak mau, saya takut dipukulin. Nggak apa-apa, kamu pulang, kamu dicariin. Saya takut Pak Odo, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, kamu nggak akan dipukulin. Ya udah, saya pulang, mau nggak mau saya pulang, udah ketangkep kan, nggak mau kemana. Mau melari lagi nih juga kemana, saya bingung mau tinggalnya di mana. Akhirnya saya dibawa ke pos security. Pas sampai di pos security, saya ingat itu ada kepala security namanya Bapak Yanto, ada itunya juga orang security namanya Bapak Dedi di situ. Terus saya dinasihatin, kamu jangan kabur gini, kamu tuh dicariin. Saya sambil nangis ya, karena saya udah merasa ketakutan dan nggak enak gitu. Terus nggak lama saya dijemput sama Pak Frans sama istrinya. Langsung dijemput oleh Pak Frans? Iya, dijemput, dibawa pulang. Pak Frans ini adalah sekali lagi nama pemilik ya? Pemilik saham Taman Safari Indonesia itu. Terus akhirnya saya dibawa pulang, kan memang saya tinggalnya di rumah beliau ya. Saya tinggal di sana, terus saya dibawa pulang. Saya sambil di jalan juga, saya udah dipukul, langsung ditampar gitu. Pak Frans langsung oleh Pak Frans di mobil, kan saya duduk di sebelahnya, istrinya di belakang. Saya suruh duduk di depan. Saya udah gemeteran gitu. Bu Vivi, Ibu tadi menyebut Ibu tinggal bersama Pak Frans dan istri, keluarga beliau. Iya. Saya bayangkan
Di rumah bagus dong Bu situasinya Bu, perlakuan bagus, makan teratur, sekolah segala macam. Saya nggak di sekolah, saya tidak di sekolah. Mungkin les di rumah Enggak ada. atau diajari oleh Pak Franky Tidak atau ada. istri? Saya cuma pernah sekolah itu diajarin sama karyawati itu waktu saya tinggal di orientasi sirkus. Apa yang diajarkan Bu? Cuman nulis baca aja. Hanya baca tulis. Iya, Selain itu juga ada nggak ada. IPA, IPS, bahasa asing. Nggak ngerti kayak gitu. Nggak mengerti. Nggak ngerti sama sekali. Oke, berarti misi pelarian pertama gagal. Gagal. Berujung pada ibu ditangkap lalu Tangkap, dipukulin. saya dipukulin, dibawa pulang, diseret sampai rumah saya diseret. Diseret. Iya, saya diseret, ditarik dari mobil itu, dibawa ke kantornya. Nggak lama dia ngambil setruman. Alat strum. Setruman panjang itu. Terus saya disetrumin. Badan saya disetrumin sampai ke dia ngedung-ngedung alat kakinya saya. Lu kabur ya, periksakan. Bukan ngomong-ngomong kasar. Ibu Siti pada saat itu, maaf ya, ibu sudah masuk usia puber belum? Ibu sudah haid belum waktu itu? Saya sudah haid. Sudah haid waktu itu? Sudah. Saya waktu masih tinggal di orientasi itu saya udah dapat haid. Jadi saya nggak jelas umur berapa. Tapi saya tidak mau membuat ibu tenggelam dalam ingatan yang tidak menyenangkan itu. Kita lompat ke upaya pelarian diri yang kedua. Dan saya setelah habis disetrumin itu, saya kan dipukulin. Ya. Saya lemas, jatuh. Saya minta ampun, nggak boleh bersuara. Jangan, nggak, pokoknya kalau kita bersuara mah ditambahin lagi, disiksa sama dia. Ketika ibu disiksa seperti itu, saksinya adalah Nggak ada saksi, cuman saya berdua di dalam kantor itu. di dalam kantor itu. Ada pasti kedengeran sama asisten rumah tangganya. Istrinya pun pasti tahu, karena saya teriak. Ibu masih ingat asisten rumah tangganya? Saya ingat namanya, tapi saya nggak tahu dia tinggalnya di mana. Baik, baik. Terus saya diseret, saya diangkat, suruh diam, gak boleh ada suara. Saya kan nangis sakit, Iya, karena saya tuh udah menggigil, gitu. Udah lemes badan saya. Terus saya ditarik, diangkat, rambut saya dijanggut, saya dipukul, perutnya ditendang sampai terpempol. Berbagai macam bentuk penyiksaan itu kita simpan, kita lompat lagi. Berapa waktu kemudian sampai ibu memutuskan coba kabur lagi? Enggak, saya masih dari setelah itu saya diseret lagi, saya dipasung selama 2 minggu. Dipasung, saya nggak boleh kemana-mana di rumah. Saya kan tidurnya sama asisten Dipasung itu rumah apa? tangga. Kasih tali. Di rantai, pakai rantai besar itu. Rantai besar. Saya tidurnya di rantai selama 2 minggu. Itu saya kan tidur, Bisa pipis ke toilet. PP saya harus teriak-teriak dulu minta tolong dilepasin. Tapi yang melepaskan siapa? Asisten rumah tangga. saya kan tidurnya sama asisten. Terus saya teriak-teriak, tadinya dia nggak mau lepasin karena dia takut. Terus dia telepon dulu, Bu ini Vivi mau ke toilet. Terus baru saya Dikasih izin baru dilepasin. ya, kalau saya nggak dilepasin saya akan pipis sama buang air di situ. Baru dilepas selama 2 minggu. Setelah 2 minggu saya udah mungkin mulutnya udah nggak mungkin kabur lagi gitu kan. Saya mulai dibebasin, mulai aktivitas seperti biasa. Yaitu Seperti latihan seperti biasa, sirkus gitu, main sirkus lagi, latihan kalau pagi gitu. Terus tapi saya merasa masih tertekan karena saya di sana emang nggak betah gitu kan. Masa dia mau ngadunya kemana gitu, sampai pengen ngomong ke pengunjung juga mau minta tolong, tapi saya nggak berani. Kayaknya takutnya orang nggak ada yang percaya sama saya. Terus akhirnya untuk saya sempat latihan silat. Itu ada guru silat saya, terus sudah lama dia bekerja di Taman Safari. Akhirnya saya cerita sama dia gini, saya nggak betah, saya minta dikeluarin dari situ. Akhirnya ditolong, saya keluar dari situ, dibawa kabur lagi. Terus akhirnya saya dibawa kabur ke Semarang oleh orang itu. ya. Nah saya dinikahin, dicari-cari itu, saya dicari-cari Ini guru silat ini laki-laki atau perempuan? laki-laki. Akhirnya saya takut balik lagi karena saya dicari. Apa yang membuat ibu Vivi percaya terhadap laki-laki guru silat ini? Karena waktu saat itu saya percaya karena dia kasihan mungkin oleh saya. Taman Safari guys, Dia Taman tahu Safari. mungkin saya sering disiksa di situ, saya tertekan, mungkin dia kasihan, akhirnya dia Lalu dibawalah ibu ke Semarang. iya Oh, dibawa ke Semarang. Saya kisah dicariin, tragis saya bilang, saya nggak mau Taman balik lagi, Safari. sampai saya balik lagi nih, saya takut, saya bilang gitu, pasti saya habis kalau balik lagi.
terus akhirnya udah katakan kamu nikah langsung nikah tuh mendadak itu Taman nikahnya Safari, langsung guys. nikah itu. Guru silat ini Iya, dinikahkan. dinikahkan. Nikah Pokoknya dengan nikah. guru silat. Terus mau nikahnya juga bingung kan nggak punya identitas. Akhirnya saya dinikahkan pakai wali hakim dan bikin KTP seadanya umur saya waktu itu saya juga nggak tahu gitu bikin aja. Ya itulah nama Cerita tentang ini Nama guys. saya langsung bilang dari Vivi. enggak tadinya kan saya agamanya Kristen. Ya. Akhirnya saya masuk Islam dulu, setelah masuk Islam saya baru menikah. Terus akhirnya abis menikah saya nekat lapor karena saya merasa takut, jadinya saya minta perlindungan sama almarhum. Saya butuh ketegasan dari ibu. Berarti sekali lagi ibu tidak tahu sedikit pun ayah ibu kandung. Sama sekali Suku apa, dari mana, agamanya apa. enggak tahu. Saya diambilnya aja dari Ibu tidak pernah bertanya ke Pak Fred. saya takut. Keseharian ibu dengan Pak Frans itu apa? Berbincang